Selamat pagi. Pagi. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Saya Widya Aulia Zahra dari SD Lingkungan untuk memenuhi tantangan bulan April 2025. Iya, yang literasi ya. Yaitu mewawancarai jenis-jenis pekerjaan. Iya. Terima kasih Bapak telah tersedia diwawancarai. Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak. Baik, perkenalkan, nama saya Suherman. Saya guru di SDN Gantungan, Kecamatan Ihun, Kabupaten Bandung. Pada keseharian saya mengajar di kelas 6. Apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi guru? Motivasi saya untuk menjadi guru adalah prinsip hidup saya, yaitu semakin bermanfaat seseorang, maka manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Ya. Kapan Bapak dimulai menjalankan tugas sebagai guru? Saya memulai pekerjaan saya sebagai guru itu pada tahun 2005. Pada saat itu saya kuliah di UPI dari Senin sampai Kamis. Jumat Sabtunya saya ke sekolah. Pada waktu awal-awal mengajar itu saya mengajar bahasa Inggris tiap hari Jumat dan hari Sabtu. Kemudian di tahun 2010 saya lulus kuliah. Saya mengikuti tes CPNS di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah lulus dan ditempatkan di SDN Gantungan, memulai kerja sebagai guru PNS itu tahun 2011 sampai sekarang betah di SDN Gantungan. Apa tugas dan tanggung jawab utama Bapak sebagai guru kelas di SD? Nah, tugas dan tanggung jawab sebagai guru itu bukan hanya mengajar atau mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi juga mendidik putra-putri bangsa agar memiliki akhlak yang baik. Kalau masalah akademis sebenarnya itu bisa bisa dikembangkan, tapi yang paling penting itu adalah mendidik akhlak mereka, bagaimana cara mereka bertingkah laku setiap hari, sopan santun, kemudian juga mengembangkan akhlak-akhlak yang baik itu kepada sesama, sama teman, bagaimana bersikap kepada orang yang lebih tua, bagaimana bersikap kepada guru. Itu sih lebih ke mendidik mereka dan mempersiapkan keterampilan mereka agar bisa berkembang, agar bisa menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Bagaimana Bapak merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di kelas? Nah, untuk memberikan pembelajaran di kelas, kami biasanya menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana di dalamnya itu dirancang pembelajaran mulai dari tujuan pembelajarannya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, kemudian juga cara mengevaluasinya bagaimana. Itu dituangkan dalam RPP dan diaplikasikan, direalisasikan. Biasanya sehari sebelum kami mengajar, kami mempersiapkan RPP-nya, terus alat-alat belajarnya, sumber-sumber belajarnya, kemudian diaplikasikan di hari berikutnya. Kami melaksanakan pembelajaran itu berdasarkan pada RPP yang kami buat, seperti itu. Apa metode pembelajaran yang Bapak gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, untuk metode dalam setiap pembelajaran itu bervariasi ya, tergantung materinya seperti apa, kemudian kami menentukan metodenya bagaimana. Misalkan untuk IPA itu lebih banyak ke metode demonstrasi dan praktek. Kalau misalkan untuk bahasa Indonesia lebih banyak ke metode penjelasan, eksplanasi, kemudian metode-metode lainnya seperti metode kontekstual, di mana materi yang kami ajarkan itu dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang bermakna seperti yang sekarang sedang digencarkan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu deep learning ya, pembelajaran yang bermakna.
di mana di dalamnya harus ada kegiatan anak-anak itu bagaimana berpikir secara mendalam dalam kegiatan yang menyenangkan. Seperti kami juga karena anak usia SD itu masih usia bermain, metode pembelajaran yang kami gunakan juga banyak menggunakan permainan-permainan sehingga anak itu tidak jenuh. Kemudian pembelajarannya itu lebih bermakna, lebih mudah diingat dan tidak mudah lupa untuk anak-anak itu. Bagaimana Bapak menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa? Nah, untuk menilai kemampuan anak atau hasil belajar siswa itu tentunya dilihat dari tujuan pembelajarannya seperti apa. Kemudian cara penilaiannya itu biasanya mencakup 3 hal, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap dilakukan selama kegiatan pembelajaran, mulai dari anak berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, bagaimana bersikap mereka sehari-hari, kerjasamanya dengan teman, kemudian keaktifan anak itu ketika belajar berani mengemukakan pendapat, ketika presentasi juga mengeluarkan pendapat-pendapat yang kritis, itu juga merupakan penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuannya itu biasa kami laksanakan dengan menggunakan tes tertulis, ya. Ada tes ulangan harian, ada tes penilaian tengah semester, dan ada penilaian akhir semester. Nah, di sana anak-anak diberikan soal-soal, kemudian menjawabnya dan dijadikan referensi untuk penilaian rapor. Kemudian ada nilai keterampilan. Untuk nilai keterampilan itu diperoleh dari ketika anak misalkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia praktek pidato ke depan, maka dinilailah dari segi pelafalan, kemudian intonasi, kemudian juga ekspresi. Kemudian kalau olahraga itu keterampilan seperti main bola, misalkan lari, itu juga termasuk penilaian keterampilan. Jadi ada 3 aspek, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi fondasi nilai penilaian evaluasi bagi keberhasilan anak. Apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa? Nah, untuk memotivasi minat dan belajar siswa, ada beberapa program gitu ya yang kami laksanakan di SDN Gantungan ini. Salah satunya program ini tadi ya, literasi, kemudian juga ada penghargaan bagi anak-anak yang berprestasi gitu ya. Kemudian juga untuk memotivasi anak-anak dalam belajar itu seperti yang sudah dilakukan tadi, melakukan berbagai metode pembelajaran. Jadi anak itu tidak jenuh gitu belajar. Kadang-kala kami mengajak anak-anak berjalan-jalan. Kan di sini lingkungannya perkebunan ya. Jadi kadang-kala untuk suatu pembelajaran itu agar tidak jenuh di kelas, anak-anak dibawa ke atas, ke gunung, kemudian dikenalkan berbagai macam tanaman, kemudian juga bagaimana cara mengolah tanaman, bertemu dengan para petani gitu ya. Sosialisasi juga bisa dikembangkan. Dalam setiap pembelajaran sebenarnya bisa menggunakan lingkungan sekitar agar anak-anak tidak jenuh gitu. Termotivasi pertama dalam permainan gitu ya. Untuk anak SD itu banyak permainan yang dimasukkan ke dalam pembelajaran sehingga anak itu merasa senang ketika belajar dan ingin lagi besoknya itu belajar lagi. Seperti itu. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai guru kelas di SD? Tantangan terbesar untuk di SDN Gantungan ini adalah kerjasama orang tua dengan guru itu masih belum optimal ya, karena sebagian besar orang tua di sini itu menyerahkan 100% pendidikan anaknya kepada sekolah. Padahal di zaman sekarang itu kerjasama dengan orang tua dalam mendidik dan mengajar anak itu sangat penting. Meskipun udah ada WA,
grup di tiap kelas gitu. Tapi masih saja ada orang tua yang istilahnya hare-hare gitu ya kepada anaknya. Jadi ketika anaknya malas, tidak diberi motivasi oleh orang tuanya. Kadangkala di sini ada anak yang disuruh bekerja membantu orang tuanya. Ada yang ikut sawah, ngasep, ngiling ngasep, ada juga yang sudah bekerja di konveksi. Itu sebagai tantangan yang paling besar adalah karena keadaan ekonomi di sini masih banyak yang kurang, tapi anak-anaknya banyak, maka siswa-siswa yang kelas 6 itu ada yang sudah dipekerjakan oleh ibunya, oleh orang tuanya, ada yang bekerja di konveksi, melipat dan sebagainya, bahkan ada yang sudah belajar ngobras, sehingga kehadiran ke sekolahnya itu menjadi kurang gitu ya. Bahkan ada yang hampir keluar gitu, sampai-sampai ketika mau ujian ada drama dulu nyusulan anak-anak yang itu tadi, seperti tadi itu ya. Itu tantangan terbesarnya. Apa yang Bapak harapkan dari pemerintah untuk mendukung Bapak sebagai guru kelas di SD? Untuk pemerintah kedepannya harapan saya lebih mengoptimalkan lagi program-program yang sudah ada seperti PIP agar lebih tepat guna lagi, agar lebih banyak lagi anak-anak yang tertolong gitu ya, sehingga tidak keluar sekolah karena tidak punya biaya. Kemudian juga untuk sarana dan prasarananya, mohon untuk pemerintah itu lebih memberikan ke media-media pembelajaran yang dapat membantu anak mudah dalam memahami pembelajaran. Kemudian juga tidak munafik untuk kesejahteraan para guru, semoga tetap lebih diperhatikan lagi. Apa pesan atau saran Bapak untuk para siswa Bapak, untuk masyarakat lingkungan Bapak? Nah, untuk para siswa termasuk Widi ya, terus semangat belajarnya dalam memenuhi tantangan literasi, dan literasi ini sangat penting untuk bekal hidup di masa yang akan datang, karena tidak hanya mencakup baca tulis ya. Literasi itu ada 7, literasi religi, literasi baca tulis, literasi digital, literasi finansial, keuangan, literasi sains. Itu kan sangat bermanfaat gitu untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Jangan sebatas mengikuti literasi ini, nanti kalau sudah tidak mengikuti jadi malas lagi baca tulisnya gitu ya. Bapak harapan Widi dan teman-teman yang ada di literasi ini bisa menularkan kebiasaan-kebiasaan kita dalam berliterasi kepada teman-teman yang ada di sekolah. Dan untuk masyarakat ke depannya, Bapak harapkan lebih terjalin lagi koordinasi orang tua dengan sekolah gitu ya, agar pembelajaran anak-anak itu bisa berhasil secara optimal kalau ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Sekian hasil wawancara hari ini. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.